Kelihatan sujud, kelihatan dia ruku, kelihatan dia doa, kelihatan lagi dia angkat tangan, tapi nggak menyerap dalam hatinya. Padahal Allah tujukan dalam saat itu sampai-sampai baginda Rasul dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap ke singgasana yang mulia melalui perjalanan yang luar biasa. Tujuannya apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pernah kita mikirin begitu? Pernah kagak? Besok berubah pemikiran. Bagaimana anak kita ajarin bagaimana mandikan mayat. Alangkah mulianya anak kita yang mandikan kita, anak kita yang ngajarin kita, anak kita yang ngakanin kita. Masya Allah. Di situ begitu anak jatuhkan air satu gayung kepada tubuh kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah ampuni dosa-dosa orang tuanya. Sebegitu Nabi susahnya, sebegitu Nabi laparnya, Nabi masih pedulikan orang yang lapar. Siapa? Saudaranya sendiri, sepupunya Ali bin Abi Thalib. Datang, ya Rasulullah, wabatni jihad, perutku lapar, walau aku min coba dari pagi aku belum makan. Dikasih tuh Sayyidina Ali. Ya Allah. Kalau kita berantem bisa. Ini kalau kita nih Pak berantem enak aja, memang gua aja. Yang lapar gua juga lapar. Itu kalau kita. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladziina aamanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim lana bil khair waj'alna min ahlil khair. Waqtinna bi kalimatil khair la ilaha illallah Muhammadur. Para jamaah yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah yang insyaallah selalu sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini dengan izin Allah kita bisa bertatap muka dan bermuajah setelah kita melakukan sholat zuhur berjamaah di satu tempat yang mulia di Masjid Al-Barakah, Nurul Barakah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud kita menjadi sujud orang-orang yang soleh. Zikir kita menjadi zikir orang-orang yang ikhlas. Duduk kita di tempat mulia ini insya Allah akan menjadi wasilah kumpul duduknya kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Saudara hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita sekarang sudah hampir berada di penghujung bulan Sya'ban. Tinggal menghitung hari kita akan datang masuk bulan Ramadan. Harapan kita semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Karena itu adalah satu-satunya waktu momen yang paling berharga buat kita yang Allah sediakan khusus untuk umat baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Sampai-sampai kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan man farha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Orang yang senang girang bangga dengan datangnya bulan Ramadan sudah dapat garansi dari baginda Rasul. Walaupun dia belum ketemu Ramadan tapi hati dia sudah bangga. Diri dia sudah senang. Ada satu harapan yang baru. Ada satu harapan akan terjadi adanya peningkatan komunikasi dirinya kepada Allah. Ada satu harapan bahwa dia akan bisa memperbaiki jalan hidupnya untuk mendapatkan ridha Allah.
Apa yang Nabi berikan garansi kepada kita? Haramallahu jasadahu ala nar. Allah akan berikan kepada kita, dijaga, dipelihara diri kita daripada siksa api neraka. Baru senangnya saja, apalagi kita sampai di bulan Ramadan. Karena ini para ulama sampai memberikan satu doa. Dari mulai bulan Rajab dia minta keberkahan, bulan Sya'ban minta keberkahan. Dari Rajab, Sya'ban yang dia minta dari keberkahan itu apa? Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan. Lalu kita bertanya, ada apa di bulan Ramadan? Saudara-saudara, tema saya hari ini harus yang saya bahas. Tema Isra wal Mi'raj dan juga tema Ramadan. Ini 2 in 1. Bukan 3 in 1, 2 in 1. Insya Allah amplopnya juga 2 jadi 1. Apa kaitannya antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan? Rajab ada satu peristiwa yang besar Allah berikan kepada baginda Rasul kanjeng Nabi kita Muhammad. Peristiwa itu yang tidak pernah terjadi dan tidak pernah dialami oleh para nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah. Hatta Nabi Allah Adam pernah tinggal di surga transit sebelum turun ke alam dunia, tapi Adam tidak pernah mendapat undangan langsung ke singgasana yang mulia Sidratil Muntaha, dijemput oleh malaikat, dikasih kendaraan patwanya khusus, patwanya Jibril kendaraannya khusus. Kita juga nanti bakal menghadap Allah, cuma sekaligus nggak kembali. Itu bedanya. Yang jemput kita lain, Rasul yang jemput Jibril. Kalau kita nanti tinggal pilih mau yang mana. Tapi yang jelas kita kebagiannya Ijra'ul. Kalau Allah baginda Rasul mendapatkan peristiwa yang mulia ini yang tidak pernah dialami nabi yang lain. Walaupun ada Nabi Allah Musa pernah diajak dialog oleh Allah. Lihat Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa kalama Allah Musa taklima. Allah ajak dialog, bicara Nabi Allah Musa, tapi bukan di singgasana yang mulia, cukup dengan nur cahaya Allah. Di mana? Di Gua Tursina. Insya Allah mudah-mudahan kita punya kesempatan waktu bisa berziarah nanti ke Gua Tursina. Insya Allah, amin. Ya Rabbal. Itu kan tempat sejarahnya para nabi, masa kita nggak bisa sampai ke sana. Masya Allah saudara-saudara. Baginda Rasul kanjeng Nabi kita Muhammad justru antara perintah sholat peristiwa Isra wal Mi'raj dengan perintah puasa berjarak cuma 2 tahun. Di tahun 13 kenabian sebelum Nabi hijrah, Nabi mengalami peristiwa yang luar biasa di luar nalar akal dan logika manusia. Jangankan ketika abad itu, abad sekarang pun orang tidak akan mampu yang namanya pergi ke Sidratil Muntaha. Makanya ketika Nabi mengalami peristiwa itu, orang baru bisa membaca dengan akal, nggak bakal orang percaya. Bahkan tidak sedikit orang yang sudah beriman, mereka goyang keimanannya. Nah ini artinya adalah yang pertama, hidup itu nggak semuanya bisa diukur oleh akal. Semalam saya katakan di layar TV, hidup ini real tapi penuh misteri. Hidup ini real tapi penuh misteri. Artinya hidup itu nyata, kita di alam nyata. Tapi di alam nyata nggak semuanya bisa terbaca dengan logika dan akal. Alam fisika oleh otak manusia nggak bisa. Maka lihat di dalam surat Al-Baqarah, identitas yang pertama orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita harus yakin percaya dengan yang di luar logika, akal, kemampuan manusia, di luar indera manusia. Ada satu power, ada satu kekuatan yang di luar daripada kekuatan kita. Hari ini orang begitu hebatnya dengan teknologi, bangganya dengan rekayasa teknologi akal manusia, karena memang tukang rekayasa, makanya rekayasa juga. Ini otak manusia, Pak. Bukan berarti otak manusia itu nggak dibutuhkan rekayasa manusia. Allah memang sudah berikan ilmu kepada manusia.
Tapi ketika manusia itu dengan ilmunya lepas landas, lepas kendali, apa yang terjadi? Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, karena kesombongan hati ilmu manusia ditantang oleh Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Cina udah bisa bikin matahari, Pak. Cina. Kita baru bisa bikin combro sama miso. Bikin mobil wacana doang. Sebabnya bikin mobil dari zaman tahun Pak Harto sampai zaman reformasi itu cuma jadi media politik. Saya ngobrol panjang lebar, saya pengaruh. Ya alhamdulillah, Allah berikan waktu usia saya cukup panjang. Saya ketawa. Indonesia kalau mau bikin otomotif, bikin mobil, siap berani nggak kita melawan WTO? Perjanjian 74 dulu dicabut. Kalau cuma baru wacana, siapapun presidennya, itu hanya jadi komoditas politik. Janji palsu. Cabut dulu tuh WTO kita pada waktu tahun 74. Ketika mobil-mobil Jepang akan masuk ke Indonesia, ditandatangani oleh Pak Harto. Saya jadi saksi dan saya ikut pada waktu itu demo dengan para mahasiswa. Ngomong politik, tuaan saya, Bang. Ketimbang Jokowi, ketimbang Amin Rais baru anak kemarin. Saya belum turun gunung, entar. Saya ditonton dulu, entar. Megawati pun juga pada waktu kantornya PDIP di Geruduk. Saat itu kami juga ada kantor PDIP sebelah dengan kantor P3 bersebelah. Saya bilang saya belum turun gunung, entar. Tonton dulu sampai tanggal 20 Maret. Pak puasa, ya biarin puasa, apa urusannya? Yang puasa ya puasa, puasa kewajiban kita, orang puasa udah biasa kok. Masa orang Islam takut dengan puasa? Kalau takut dengan puasa ya nggak usah jadi orang Islam, kan begitu? Sebab puasa itu adalah kewajiban kita sebagai Muslim kepada Allah. Oke, baik saudara. Di tahun itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Rupanya di balik peristiwa yang luar biasa, menjawab daripada keraguan akal manusia, kemampuan teknologi manusia, di situ ada nilai yang luar biasa. Apa? Karena ada perintah sholat. Perintah sholat Nabi Muhammad harus dijemput oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad baginda Rasul harus melewati perjalanan yang cukup jauh panjang dengan waktu yang singkat. Peristiwa itu terjadi Allah berikan kepada baginda Rasul karena Nabi sampai titik pengabdiannya kepada Allah. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Sekarang kita buka kaji tafsirnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi Muhammad. Kenapa baginda Rasul Allah sebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila? Yang Allah berangkatkan bukan karena namanya, bukan karena orangnya, tapi ada predikat yang disandang oleh Rasul, yang disandang oleh Nabi kita Muhammad SAW, sampai kepada target puncak pengabdian. Di situ Allah sebutkan bi'abdihi. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya diakui oleh Allah sebagai hambanya Allah. Ini panas kapal. AC nggak pulang kan, udaranya panas ini. AC masuk. AC ini di belakang ya. Wah ini angkat aja deh. Jadi bisa lumayan adem kan? Disediain slide juga karena saya nggak bawa laptop. Kalau saya bawa laptop enak, nanti saudara akan bisa next time aja tuh. Yes. Lain waktu. Ini kan dadakan Pak. Saya juga kaget, ini kok ada agenda tiba-tiba muncul.
ke bandara. Setelah saya pulang umroh, kayaknya lupa nih ada acara gini-gini. Aduh, saya bilang ya untung nggak berbenturan waktunya dengan pas zuhur. Kalau sore nggak bisa sama sekali karena udah padat jadwal saya bilang. Sedangkan besok pagi saya harus ada di UPI Bandung, kemudian saya harus ada ngisi lagi kuliah umum di ITB. Jadi bagi-bagi waktu. Ya, ini untuk alhamdulillah berkah. Ya. Biasa memang saya suka ngisi di catering, itu cuma Ramadan. Ya, itu pun juga waktunya singkat. Dan 1 tahun sebelumnya Pak, ini hebat luar biasa. Nurul Barokah 3 Nurul Barokah ya, Nurul Barokah 3 minggu bisa di SCC sama asisten. Kalau nggak bila itu wal hidayah Pak. Lanjut terus ya. Bi'abdihi dengan kalimat pengabdian. Hamba. Kenapa Allah sebutkan dengan kalimat hamba? Di dalam kitab tafsir yang sering dibaca oleh anak-anak kita sekarang, tafsir modern, tapi tidak lepas dengan tafsir klasik, Jamul Mafasir, dikarang oleh Syekh Al-Sabuni nafa'anallah biulumi fid dharain. Apa yang dikatakan oleh beliau dengan kalimat hamba, man istara nafsahu limardhatillah, orang yang berani bertransaksi jiwa dan raganya karena untuk mengharapkan ridha Allah, itu yang dikatakan hamba. Jadi kalau kita kadang-kadang kita ngomong kan, begitu sodako nggak mau disebut nama kita, tulis aja hamba Allah. Ngaca, lu boleh ngaku hamba Allah, Allah akuin kan lu jadi hamba. Halo, jangan ngomong sembarangan, tulis aja hamba Allah, Allah akuin nggak kau jadi hamba. Yang namanya kategori hamba Allah, orang yang berani bertransaksi jiwa dan raga hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Lalu kita kadang-kadang sholat aja minta naik pangkat. Apa urusannya sholat minta naik pangkat? Kan kita aneh Pak, lucu. Padahal sholat tujuan kita apa? Ihdinas siratal. Yang kita minta dalam sholat itu ihdinas siratal mustaqim. Urusan pangkat kita, urusan rezeki kita sudah ada tulisan dari Allah. Kenapa kita kekurangan dengan pangkat dan rezeki? Kekurangan pangkat dengan rezeki bukan berarti pangkatnya yang kurang, rezekinya yang kurang. Yang Allah sedang angkat kepada kita terjadi sama kita adalah karena Allah cabut berkah. Ini kayak kita Pak, negara agraria, beras aja susah. Petaninya ada nggak? Petaninya ada nggak? Ada, banyak. Tapi kenapa berasnya nggak ada? Nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Jangan dijelasin. Nanti belakangan. Urusannya pemilu nih Pak. Salah satu tanda nggak berkah dalam hadis baginda Rasul, ya'ti zamanun ala ummati yafiruna anil ulama wal fuqaha. Nanti akan datang kata baginda Rasul, kanjeng Nabi kita Muhammad. Ini hadis-hadis sahih dari ayat Ibnu Abbas. Beliau nyatakan kepada kita, nanti akan datang satu masa kepada umatku mereka jauh dengan ulama, mereka jauh sama agama. Ketika ada orang berbicara agama dari zaman dulu sampai sekarang ada dua. Yang pertama kita dibilang apa? Teroris. Yang kedua kita dibilang apa? Garis keras, radikal. Coba saudara, bicara agama di kantor, radikal loh. Sekarang aja udah mendingan. Kemarin kita asal punya jenggot panjang dikit, jidat kita udah ditulis JA nih, JA. Nggak JA apa nih? Wah, Ansor Tauhid nih. Ya Allah, dibilang orang punya jenggot, dibilang Ansor Tauhid. Lah itu jenggotnya Santa Claus lebih hebat. Kenapa lu nggak bilang JA itu? Mau dibilang goblok, tolol, mau dibilang tolol ya bego kita. Orang nggak harus pakai jenggot, jenggot itu sunnah Rasul. Saya pun andaikan saya pantas saya pakai pak jenggot yang panjang.
Karena saya kurus, kalau saya pakai jenggot saya kayak kambing entah. Logikanya kan begitu. Jadi jenggot boleh, masya Allah. Orang punya jenggot ini sunnah, begitu wudu dia tahlilul asabi, dia bisa basuh begini aja nih Pak. Jenggot kita Allah akan hilangkan dan Allah akan turunkan kepada kita dosa-dosa yang ada di wajah kita. Dengan kita usap ketika wudu, apa? Air wudu kita lebih habis muka kita, usap jenggot kita. Itu akan menghilangkan dosa-dosa yang ada di wajah kita. Ingatin dia punya jenggot. Jadi kalau habis wudu, cuci muka, usapin jenggot kita. Insya Allah dosa-dosa di wajah Allah akan hilangkan. Pak, emang dosa bisa di wajah Pak? Bisa. Lah nonton YouTube mulu. Main game dosa. Ya gak dosa lah. Waktu kerja lu nonton game. Korupsi gak ada? Ya korupsi. Lah waktu satu kan waktu bekerja yang kita pegang boleh pekerjaan, gak boleh megang game. Alah udah apa semua kok saya. Kelakuannya jangan sok cuci lah. Kita kan bener cuma lagi di masjid doang. Lagi begini orang bener banget. Kalah malaikat mah kita apa sekarang banget. Keluar dari belakang masjid udah ngitung petan si komisi lagi begitu. Kadang-kadang baru salam sholat komisi apa kan? Komisi gimana? Bagaimana mau dapat hidayah? Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang sholat kok bisa dapat neraka? Kan kita bingung, dia sholat tapi bisa masuk neraka. Apa sebabnya? Karena sholatnya cuma terjebak dengan rutinitas ritual. Kelihatan sujud, kelihatan dia ruku, kelihatan dia doa, kelihatan lagi dia angkat tangan, tapi nggak menyerap dalam hatinya. Padahal Allah tunjukkan dalam sholat itu sampai-sampai baginda Rasul dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap ke singgasana yang mulia melalui perjalanan yang luar biasa. Tujuannya apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jangankan duit dihilangin, sekarang suara rakyat juga dicorong. Gila. Pak, ini zaman teknologi nggak usah pakai ditutup-tutupin. Saya ngomong gamblang Pak, nggak di TV nggak di sini. Nggak ada semua diatur-atur. Nggak boleh kita dia ngatur ulama. Emang udah realita kenyataannya begitu. Iya Pak ya? Ini realita. Manusia betul-betul ya Allah Rabbi. Makanya sampai Allah suruh sholat buat apa? Ingat kepada Allah. Mana mulai daya ingat kita? Diingatkan dari mulai ubun-ubun kita, hati kita, seluruh organ tubuh kita ingat kepada Allah. Kalau ini betul-betul teraplikasi, terwujud dalam kehidupan, masya Allah. Polisi aman, aman Pak, bisa tidur nyenyak. KPK nggak laku. Ini malah KPK-nya ketuanya ditangkap juga, kita bingung. Lah kan baru sejarahnya hebat Pak. Komisioner KPK ditangkap polisi. Lah bagaimana Pak mau nyapuin kotoran kalau sapunya juga kotor? Sapu kotor buat nyapuin kotorannya tambah kotor. Susah nyarinya. Ya itu juga syukur masih ada. Emang udah pada terlibat semua Pak kalau saya mau bicara jujur. Ada orang nanya, Pak, bagaimana Indonesia sekarang ini? Saya jawab, kondisi Indonesia udah kayak benang kusut, ada dicekel ayam, ayamnya lompat ke empang. Itu kondisi kita hari ini. Gak apa-apa saya ngomong gini kan? Boleh gak kayak gitu? Boleh. Kenapa kagak boleh orang negara gue kok ngomongin? Lu bego lo. Ini kita ngomongin negara kita. Ya wajar dong kita buka aib kita sendiri, jangan kita ngomong ngaku bener. Kalau kita mau ngaca depan cermin, yang kita cari kelebihannya apa kekurangannya? Woi, kekurangannya apa kelebihannya? Kekurangannya. Ya akibat kita nggak mau ngomongin kekurangan sampai hari gini, BUMN ribut rugi mulu rugi. Najis gue bingung negara. Begun yang salah apa yang ini? Oh ternyata benang
kusut ada diceker ayamnya lompat ke empang. Lah kalau belum tuh ayam ditangkap nggak bakal bisa beresin benang kusut. Tangkap dulu ayamnya, potong, baru tuh benang kita beresin. Insya Allah Pak. Ini mau beresin benang kusut, diceker ayam. Lah dari jauh menghayal kita, bersama geledek nggak ketemu. Ya dia lagi muternya begitu tuh. Udah kayak kincir kipas angin. Udara enggak panas, diputar sama angin. Ya tetap penyakit ini dia juga bukan tambah adem, tambah panas. Kecuali kalau kita pakai AC, ada air conditioner. Kenapa? Ada freonnya, ada zat yang baru. Ini makanya kudu ada zat yang baru, jadi adem. Ini kagak takutan mau adem, ini curiga mulu, susah. Makanya Allah bilang tadi lemah baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, ada mata sejarah yang Allah berikan kepada baginda Rasul. Jadi ketika Nabi sampai kepada titik kalimat pengabdiannya kepada Allah, bayangkan apa titik pengabdian. Saudara-saudara dan rahimakumullah, baginda Rasul Nabi kita Muhammad, baginda Rasul Nabi kita Muhammad betul-betul insan kamil, manusia sempurna. Nabi yang lain mau jadi nabi minta fasilitas. Baca Al-Quran, lihat Nabi Allah Sulaiman begitu mau jadi nabi diminta tawatur fasilitas. Gak beda sama anggota DPR. Belum jadi anggota mereka pada kejar-kejar kan jadi fasilitasnya Pak. Rasul gak pernah minta fasilitas. Nabi Sulaiman, ya Rabb, in kuntu nabiyan fatini ilmu. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, kalau kau jadikan aku nabi, tolong berikan saya ilmu. Saya kasih ilmu. Dan dikasih ilmu gak boleh. Ya Rob, sekarang kau sudah berikan ilmu kepada aku, tapi kau tidak berikan aku kekuasaan. Jangankan kekuasaan, harta kau tidak berikan. Sepandai pinternya saya, kalau saya miskin, saya bisa menggadaikan ilmu saya. Benar juga. Banyak orang pintar tapi digadaikan ilmunya lantaran disusah. Makanya Ustaz kalau susah gampang banget digiring. Dikasih sembako sama bansos sudah diikut aja Ustaz bego itu. Banyak yang begitu. Gara-gara cuma urusan besek aja Ustaz sama Ustaz berantem. Urusan besek tuh Pak. Saya ngomong jujur aja di kampung saya begitu. Ustaz sama Ustaz cuma gara-gara rebut lahan tahlilan. Ini kan dia begitu, berantem tuh Ustaz. Karena apa? Karena tuh Ustaz miskin, nggak punya duit. Akhirnya agama dijadikan apa? Ladang buat cari kehidupan. Makanya kalau miskin jangan jadi Ustaz deh. Ngeri gua. Mayat dikomersilin. Yang mandi mayat sekarang bayar Pak 600.000. Makanya kalau nggak punya duit jangan mati. Kalau miskin nggak boleh mati. Lah gimana? Lah kalau mandiin di rumah sakit kan kita modelnya kayak belanja disemprot. Pernah nggak lihat orang rumah sakit? Rumah sakit kalau mandiin mayat, apalagi mayat tuh rame banget yang meninggal Pak. Habisin kopi kemarin. Asal semprot aja lah. Kalau mandiin sempurna kan kita orang muslim dimandiin sempurna, diwuduin dulu, dimandiin yang rapi, ada kapur barusnya, ada kembangnya. Jadi itu mayat tuh bagus, enak. Yang begitu pakai modal. Nah Ustadz yang gak duit, ini proyek. Proyek Pak. Enggak semuanya orang kita bisa mandiin mayat. Makanya anak kita ajarin. Biar nanti besok kita meninggal dunia, tuh anak bisa mandiin kita. Baru ngeh kan sekarang. Pernah kita mikirin begitu? Pernah kagak? Besok berubah pemikiran. Bagaimana anak kita ajarin bagaimana mandikan mayat. Alangkah mulianya anak kita yang mandikan kita. Anak kita yang ngajarin kita. Anak kita yang ngakanin kita. Masya Allah. Di situ begitu anak jatuhkan air satu gayung kepada tubuh kita,
Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah ampuni dosa-dosa orang tuanya. Apalagi itu anak yang membacakan doa. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bapaknya mati tuh anak lagi ribut warisan. Ya Allah, naudzubillah min. Makanya itu Allah cabut berkah kita karena jauh sama agama. Kita nggak pernah berpikir agama. Padahal jabatan kekayaan yang kita punya hari ini, besok kita mati nggak ada yang kita bisa bawa. Apa yang kita bawa? Sekarang kita pakai celana yang bucin, baju yang bagus. Besok meninggal dunia, jangankan pakai celana sempak aja kita kagak pakai. Ada mayat pakai sempak. Ngomong mendingan harus dibuka begini nih. Terang-terangan kita bicara. Kadang-kadang pakai bahasa basi kagak ngerti, gobloknya nambah. Saya terang-terang aja Pak. Coba kalau kita mati, mobil cuma nganter kita. Mobil yang kita pakai itu kita punya Mercy S-Class. Apa tuh S-Class bisa nganterin kita ke kuburan? Enggak, ambulan lagi. Udah gitu nggak dapat ambulan yang bagus, dapat APP. Kemarin ada orang kaya Pak, meninggal dunia, nah kebagian ambulan. Dapat ambulan APP. Segitu orang kaya yang hartanya miliaran. Rumahnya aja seharga 34 miliar di daerah Pondok Indah. Rumahnya 34 miliar. Matinya dibawa pakai APP itu ambulan. Nasib amat saya bilang. APP tua. Yang pernya masih belakangnya per daun, bukan per keong. Bagus jalanannya sekarang udah ditambelin. Tambah hujan, banjir lagi. Tuh mayat. Bagus tuh mayat kagak jatuh dari mobil APP. Coba kalau umpamanya kepleset ada lubang, buat jatuh mental tuh mayat. Kejadian seperti kayak di Raci Kampek. Mayat jatuh dilindas setelah 2 kali mati gimana? Mikir-mikir deh pas kejadian. Coba deh. Makanya siapin nih buat mati, insya. Udah siap belum? Udah siap belum? Nah, biar kreditkan aja belum lunas, kreditan mau bayar. Motor kredit, mobil kredit, rumah kredit, mati lu bawa kredit. Insyaallah banget kan hobi banget mah utang lu. Nah, penyakit kita penyakit nafsu dunia. Akhirnya kita lupa memikirin mati. Padahal yang pasti kita mati. Senang mah belum tentu. Apa kita pasti jadi orang kaya? Enggak Pak. Hidup ini serba mungkin, yang pasti cuma mati. Dan mati itu pasti nggak pernah kita tahu kapan datangnya itu mati. Iya kalau lagi begini kita mati-matinya mati syahid, enak bener. Ya Allah, dosa kita berapa banyaknya pun selagi kita lagi ibadah ada di masjid, begitu Allah cabut jemput malaikatul maut ketika saat ini, Masya Allah luar biasa. Allah ampuni salah dan dosa kita semua. Enak nggak? Enak nggak? Mau kayak begitu? Udah mati. Itu yang kita minta. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita husnul khatimah. Insya. Bagaimana yang mati husnul khatimah? Di antaranya kita bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gampang Pak ngucap begitu. Iya lu masih hidup sekarang. Entar kalau malaikatul maut datang baca di Quran, wa ja'at sakratul mauti bil hadani kama kunta min khutahid. Begitu datang sakratul maut kepada kita, dari kama kunta min khutahid, kau nggak bisa lari daripada sakratul maut. Fakasabna anka gitu aka wa basaruka yaumal hadid. Di saat itu saudara hadirin rahimakumullah, Allah akan buka tabir mata kita yang sekarang ditutupi. Bagaimana siksaan kita, bagaimana akan kita alami. Begitu sakratul maut kita akan rasakan semua. Makanya Nabi selalu doa, Allahumma hawin alayya fi sakratil maut.
Biar kita nggak usah minta jadi macam-macam. Mudah-mudahan kita diringankan sakratul maut kita. Insya nggak usah kita minta yang tinggi-tinggi Pak. Buat apa kita jadi orang kaya kalau mau mati kita diseksa dulu masuk rumah sakit 7 tahun. Mau kayak begitu mau? Mau kagak? Iya kalau kita punya duit. Pak ada BPJS, BPJS sekarang ada waktunya cuma 3 hari di rumah sakit. Segitu kita bayar setiap bulan, sakit kagak begitu besok sakit parah, masuk rumah sakit 3 hari, lewat 3 hari belum nyampe rumah di tengah jalan udah mati. Nasib amat kita. Yang udah tulisan kayak begitu, makanya cuma 1 doa. Allahumma hawin alayya fi syakratil. Baginda Rasul titik sampai kepada nilai pengabdiannya di tahun ke-13. 3 peristiwa Nabi ada. Kalau saya nggak sanggup jadi nabi, berhenti gue jadi nabi. Gue jadi ustaz aja nggak ada ceramah, nggak ada anggota ceramah, ogah tuh. Emang ilmu murah, ya be? Mahal Pak, nggak nabi, masya Allah. Nabi begadinya nggak ada. Orang sekarang berebut jadi caleg wakil rakyat karena ada gaji dan ada proyek. Bohong Pak. Saya akan mengabdi kepada rakyat. Karena jiwa saya udah terakhir, saya akan baktikan diri saya. Thailand dia lu ngomong boleh sama gue. Mau siapa yang ngomong begitu? Mau Prabowo ngomong sama saya? Sorry kok. Jangan ngomong begitu. Ini Nabi yang bisa begitu, kita manusia biasa. Orang berebut Pak jadi caleg ngeluarin miliaran, sekarang banyak yang stres. Apa yang dicari? Apa yang dicari? Duit. Logikanya berapa sih jadi caleg Pak? Jadi anggota DPR gaji cuma sekian juta, sama uang operasional, uang sidang, paling dia dapat sebulan 125 juta, belum dipotong ongkos uang potongan partai 30%. Makanya yang enak punya partai itu. Punya partai sama juga punya PT. Dia ketawa. Ini gua buka semua nih, biar tahu semua. Tadi dilarang enggak? Saya bilang gua ngaji pakai dilarang-larangan. Kalau ngaji dilarang kita bukan ngaji, cerita namanya. Di tahun ke-13 kenanya, Nabi mengalami satu tekanan yang luar biasa. Orang-orang musyrikil Arab Mekah ketika itu sudah memuncak emosi. Karena Nabi membawa ajaran baru, agama baru, menentang kultur dan budaya mereka. Sehingga akhirnya strata sosial masyarakat Makkah ketika itu terganggu total. Luar biasa. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Tapi apakah Nabi punya penyandang dana? Enggak ada. Nabi enggak ada penyandang dananya. Karena Nabi enggak bawa misi manusia, misi dari Allah. Misi dari Allah. Ya Allah, sekitar ini kalau dibanding dengan Nabi nggak ada apa-apa. Ya Allah, ya Rabbi, seujung kukunya kita nggak ada. Pantas kalau junjungan alam Sayyidul Mawjud Baginda Rasul kanjeng Nabi kita Muhammad mendapatkan kemuliaan keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi nggak ada yang backing. Yang backing istrinya Siti Khadijah. Nabi hidup di antara nabi-nabi yang lain, nabi yang paling melarat. Nabi yang lain gak pernah ngalamin jadi pengembala anak kambing. Rasul jadi pengembala. Hidup jadi orang miskin. Bawa makanan sekerat satu rantang istilahnya. Ketika lagi mengembala, ketika itu Ali bin Abi Thalib datang perut lapar, dikasih Pak. Coba kalau kita lagi bawa makanan, kita lapar, ada orang yang minta makan. Ketika itu kita kasih dia dulu, apa kita dulu? Kita dulu. Punya orang yang kita ambil buat kita. Ya udah, pada wajah kita merasa kau semua. Diundang tahlilan belum disuruh tuh kue udah habis duluan. Ini undangan tahlilan. Habis baca tahlil, baca doa, besok dikeluarin nih. Tuh ada kue di meja. Tuh ada kue tuh dikasih tuh di amalan tuh. Di piring. Kira-kira ditawarin dulu begitu udah dikasih besek,
Ditawarin nggak sama yang punya rumah? Kagak. Main masuk aja ke plastik. Kenapa ketawa Pak? Singgung kita, biar tahu diri. Lu Pak, kadang-kadang temen yang sebelah nawarin. Ya udah, silakan, ayo ambil. Kayak dia punya rumahnya saya ketawa. Walaupun yang ngasih itu, yang punya rumah itu udah berprinsip, ini buat tamu. Tapi kan kita udah melanggar etika Pak. Udah izin belum? Udah izin belum? Udah dikasih belum? Dikasih udah, cuma izin belum. Kalau belum dapat izin lu jangan nyomot dong. Dicomot duluan tuh gue. Habis dituangin tuh ke plastik. Kalau bisa piring-piringnya di bawah. Udah hafal banget. Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Sebegitu Nabi susahnya, sebegitu Nabi laparnya, Nabi masih pedulikan orang yang lapar. Siapa? Saudaranya sendiri, sepupunya Ali bin Abi Thalib. Datang, ya Rasulullah, wabatni jihad, perutku lapar, walau aku min coba, dari pagi aku belum makan. Dikasih tuh Sayyidina Ali. Ya Allah, kalau kita berantem bisa. Ini kalau kita nih Pak berantem enak aja, memang gua aja yang lapar, gua juga lapar. Itu kalau kita. Apa yang terjadi? Paman Rasul yang merawat membesarkan Ali bin Sayyidina Abi Thalib dipanggil oleh Allah. Bapaknya Sayyidina Ali Abu Thalib dipanggil oleh Allah. Meninggal dunia. Dia membesarkan, dia merawat, dia menjaga Nabi. Baru aja meninggal dipanggil istri Nabi Khadijah wafat. Ya Allah Rabbi, bayangkan yang membackup-nya walaupun beda usia antara Rasul dan Khadijah 40 tahun. Tapi Khadijah bukan model kayak janda biasa. Usia bedanya 15 tahun. Nabi kawin dengan Khadijah usia 40 tahun, Rasulullah kawin umur 25 tahun. Kita bisa bayangin kalau janda 40 tahun, apalagi janda susah di kampung kita. Kayak odong-odong Pak. Khadijah ini janda kaya. Orang kaya lain Pak. Bedakannya juga lain, kosmetiknya juga lain, mandinya juga mandi susu. Kalau bini kita mandinya mandi keringat. Udah mandi keringat, begitu mandi gak pakai sabun, baunya bau apek semua. Allahu Akbar. Beda Khadijah. Tapi baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad sampai dia berkata, walam khalqi qalbi ila Khadijah. Tiada satu wanita istri manapun di antara istri-istri yang pernah aku nikahi tidak akan pernah melekat illa Khadijah, kecuali Khadijah. Apa peran Khadijah? Yang pertama, Khadijah bukan sekedar jadi istri, tapi menjadi pelindung dalam kehidupan baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Teman diskusi. Bini kita kan diskusi ini cuma lagi habis gajian doang Pak. Coba habis kita menerima duit, mau diajak diskusi. Kalau kita nggak punya duit, marahan dia sama kita. Kadang-kadang kita jadi laki juga kalah sama bini. Di luar jenderal, di rumah jadi kopral kita sama bini. Kesalahan siapa? Kesalahan kita. Sebab al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apapun dan bagaimanapun laki-laki itu lebih tinggi pangkat derajatnya daripada wanita. Nah kita diatur sama istri. Seorang suami yang diatur sama istri, karena mesti dayus, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengerin gitu orang laki. Gajian semua diatur sama bini. Apa kita mau beli rokok aja minta duit sama bini, kan goblok tuh laki. Najis begitu. Kesi ketawa kenapa Pak? Berasa singgung. Yang jadi pemimpin rumah tangga suami apa istri? Woi, suami apa istri? Kenapa kita diatur sama istri? Cinta bukan yang ngatur. Cinta gak boleh menguasai. Cinta itu harus memberi. Kenapa kita yang namanya udah memberi kita diminta juga? Kita namanya diintervensi jadi orang laki. Berkah pantas kita susah begini.
Jarang Pak orang laki sekarang. Kayaknya istri saya nggak pernah. Dia tahu amplop saya berapa, dapat saya berapa. Yang penting saya bilang, ini uang belanja cukup, ini uang kosmetik lo gue kasih, ini buat yang namanya uang kesehatannya saya kasih, rapin semua. Pendapatan keep sama saya. Gitu kita orang laki. Teman terbalik juga semua. Ini buat mama semua juga gaji papa dari kantor segini Pak. Najis miskin. Laki-laki tulang lunak loh. Udah hati lunak, tulangnya lunak. Ngampleh. Bukan jadi pandangan hidup kita akhirnya apa? Perjuangan. Akhirnya perjuangan hidup mulu, berjuang. Kapan hidupnya? Mau hidup diperjuangin dulu. Astagfirullahaladzim, besok rumah kita kayak begitu. Amin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baginda Rasul walaupun yang punya ekonomi kekuatannya adalah Khadijah, Nabi nggak diatur sama Khadijah. Dan Khadijah tahu diri. Ini bini kita kadang-kadang nggak tahu diri. Kenapa bini kita nggak tahu diri? Karena kita nggak punya harga diri di hadapan istri. Kenapa kita mau diatur oleh istri? Kita yang harus ngatur istri. Berapa banyak sekarang orang laki-laki muslim menjadi dayus di hadapan Allah. Ini baru kali ini saya ngomong kasar dulu. Keras saya ngomong pada. Gak usah kita reformasi negara, gak usah deh. Berat. Reformasi rumah tangga aja kita udah susah sekarang. Betul? Iya Pak, iya? Kita mau bergerak sedikit, ngambeknya banyakan dia. Ya, saya Pak, kalau perempuan ngambek demen. Lu ngambek neng tidak. Lah kita orang laki. Mau kapan nyari lagi juga bisa. Orang laki Pak, 70 tahun masih nggak kalah kita sama gadis di bawah 17 tahun. Coba perempuan. Untung aja situ Khadijah janda kaya. Kalau janda susah, ada yang mau. Udah janda susah, anaknya banyak, rumah reot. Ogah mau ngeliatinnya serem. Mendingan kita deketin kuntilanak ketahuan. Udah jenisnya, kan logika kita begitu. Rumah tangga kita pengen enak. Rumah tangga kita pengen jangan dibikin susah. Rumah tangga kita pengen merdeka. Rumah tangga kita pengen yang namanya mandiri. Rumah tangga kita tidak boleh intervensi. Sekarang maaf Pak Adil Rahimakumullah, bicara saya jujur, 80% orang laki-laki di Indonesia sudah diintervensi oleh istri. Makan itu cinta. Ini ngaji apa kemana-mana nih gitu. Kalau saya jabarin 7 hari 7 malam Pak nih. Bener. Repot. Berapa jam nih? Ya lo jam 1 liwat. Tekor saya. Satu segmen aja gini beda ceritanya. Belum bonus iklan. Gas. Ya gas punya ukuran Pak. Ini kan kontraknya belum jelas. Ini kontrak belum jelas, masih sama-sama orang. Ini kontrak insya Allah ya Pak. Ya jangan begitu Kiai, ngaji makan karena Allah, ya benar. Yang karena Allah kan cuma saya sama Allah. Tapi kan saya sama panitia beda urusannya Pak. Betul-betul? Nah ya kita jujur aja, bukan malaikat saya Pak. Kemarin bawa mobil pakai bensin, bayar tol jalan bayar kita. Emangnya Ustadz gratis bayar tol? Bukan ada. Tetap bayar. Walaupun negara punya utang, tapi kita bayar juga. Reformasi. Ya kita reformasi rumah tangga aja. Amin. Insya kembali kedaulatan di tangan suami. Ini kedaulatan di tangan mana? Istri. Sehingga kita terus terang Pak, lebih banyak kita berselingkuh ketimbang kita nikah. Nah ini Kiai ngajarin gila juga. Lah kalau andaikan kita hadirin rahimakumullah, kita punya kedaulatan, ada nggak hukumnya kalau orang laki kalau menikah lagi minta izin sama istri? Ada nggak? Ya nggak ada, cuma pegawai negeri karena dia diikat dengan pegawai negara. Nah kalau bukan pegawai negeri, undang-undang mana harus minta izin sama istri? Istri itu dinikahi oleh suami, bukan suami dinikahi sama istri.
Gimana sih lu ijab kabulnya? Monyet kali lu. Coba kita ijab kabul nih orang Islam. Yang kita ijab kabul sama istri kita apa sama orang tuanya? Orang tua wali. Si istri ngapain? Terima matang, terima bersih. Ini gua kasih peluru. Udah. Yang ijab kabul angkat tuka wajah wastuka siapa bapaknya, walinya. Kita orang laki cuma apa? Qabil tu nikah, aku terima nikahnya. Artinya kita diserahin kok. Yang namanya kita diserahin, Pak, kita terima setelah kita punya tanggung jawab. Mau kita kawin, mau kita ambil serahan lagi, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh adalah kalau kita berhubungan tanpa ada serah terima yang sah, alias kita berselingkuh, itu yang nggak boleh. Namanya berzina. Sekarang orang lebih takut zina apa lebih takut nikah? Halo? Dua-duanya. Pak, kira-kira mana kita ngomong jujur nih? Lebih takut zina apa lebih takut nikah? Waduh. Oh ya, mau bilangin. Kalau kita takut nikah, Pak, berarti kita zina. Lebih baik kita nikah. Pak, nanti kita nyakiti istri. Kata istri nyakiti dia. Tapi kalau kita penuhi kewajiban kita, kewajiban jasmaninya kita penuhi, kewajiban rohaninya kita penuhi, nafkah batin kita penuhi, nafkah rohaninya kita penuhi, urusan perasaan nggak bisa diukur agama pakai perasaan. Adil itu bukan pakai perasaan, Pak, ukuran. Kalau pakai perasaan bisa Tuhan juga kita bilang kagak adil. Kenapa dia doang kok yang dikasih orang kaya, kenapa nggak kita dikasih kaya? Perasaan kita nggak pernah cukup. Nah, maka ada ukuran nafkah batin dan nafkah rohani. Nah, kalau nafkah batin udah kita kasih, nafkah rohani udah kita kasih, kita punya kelebihan. Sementara pernah kita terbuka dalam rumah tangga, jujur dalam hubungan biologis kita. Apa yang kurang? Pernah nggak bini kita cerita atau kita cerita? Neng, lu kurang goyangan. Marah nggak bini kita? Berarti dalam rumah tangga wajib nggak demokrasi? Wajib nggak demokrasi? Sayang waktu juga yang memisahkan kita. Iya, tambahin. Next step juga. Dan waktu udah kita ketemu lagi, mudah-mudahan insya ini baru sekilas tentang bagaimana peristiwa suami. Oh, ternyata itu peristiwa keagungan kebesaran. Allah akan berikan kebesaran kalau manusia mau ada pengabdian. Pengabdiannya apa yang Allah berikan? Abdikan diri kita, serahkan diri kita kepada Allah. Jangan mengharap dunia, jangan mengharap pangkat, jangan mengharapkan jabatan. Yang kita kejar adalah ridho. Coba kalau kita puasa, doa yang paling hebat yang dibaca setiap Ramadan, Allahumma inni as'aluka ridhoka wa a'udzubika min sakhatika. Itu doa yang paling disuka oleh Nabi. Surga Allah akan berikan kalau Allah ridho. Walaupun kita banyak dosa, tapi kalau Allah ridhoi kita, orang masuk surga bukan karena amalnya, karena ridho Allah. Pengen dapat ridho Allah? Kita lanjutkan pada episode berikutnya. Insya Allah. Bapak Ibu Saudara dan rahimakumullah, yuk kita tutup dengan baca doa. Karena saya harus berangkat ke Bandung pukul 3 Pak. Insya Allah mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi. Nanti kalau menjadwalkan dengan dadakan. Ya kalau siang masih meninggal. Kalau besok Ramadan sudah full padat. Ya tadi setelah saya kasihan kadang-kadang seluruh panitia tidak memahami. Kadang-kadang main minta-minta aja. Waktu saya kadang-kadang Pak, cuma punya waktu tuh 2 jam, 3 jam di rumah. Belum saya harus membagi kepada istri, kepada cucu, kepada santri-santri. Ya. Saya harus bagi ke sana-sana. Untung itu saya mengerti. Saya bilang saya bukan hanya untuk kamu, tapi untuk semua orang.
Kau harus mengerti, biar dia bang sisa ampas nggak apa-apa, yang penting ada kebahagiaan. Emang saya nggak minta yang banyak-banyak, minta cuma segitu itu. Ya saya kasih bang. Makanya dalam punya waktu, mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kita sehat walafiat. Allah ketemukan kita Ramadan. Banyak manfaat Ramadan. Saya belum jelaskan apa manfaat Ramadan yang besok kita hadapi. Saya hanya pesan satu, Ramadan besok sampai kata Nabi, "Lau ta'lama ummati ma fi Ramadan, la tamanu an takuna sanata kulla Ramadan." Kalau andaikan umat tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, mereka mengharapkan 1 tahun full jadi bulan Ramadan. Wa likulli da'watin mustajabah. Setiap doa kita diijabah. Banyak doa di bulan Ramadan. Minta kita sakit cuma ridho. Minta ridho, jangan minta macam-macam. Apa artinya kita minta kalau Allah nggak ridho? Itu yang kita minta. Makanya setiap doa di bulan Ramadan, siang maupun malam, saya mohon ibu saudara hadirin rahimakumullah, saya imbau, saya ajak, mintalah ridho Allah. Nangis tengah malam, ya Allah ridhoi saya, ridhoi kami, ridhoi keluarga kami, anak kami, istri kami, keluarga kami, teman dan kerabat kami. Kalau Allah berikan keridhaan, insya Allah Allah kasih mudah dalam kehidupan. Insya. Yang kedua, setiap dosa yang dilakukan oleh hamba begitu masuk Ramadan diakui dosanya. Yang dosa kita sama Allah, Kalau dosa kita antara sama manusia, walaupun kita keluar air mata darah depan Ka'bah, kalau belum kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti atau kita tolongi, Allah tidak akan mengampuni salah dan dosa kita. Maka sebelum datang bulan Ramadan masih ada waktu, kira minggu terakhir di bulan Sya'ban, yuk kita saling memaafkan salah di antara kita. Barangkali bapak punya salah sama istri, sama anak, sama tetangga, sama ahli tolak, sama kerabat. Bukan lebaran, tapi sebelum masuk Ramadan kita minta ridho, kita minta maaf. Insya Allah Allah akan terima ibadah Ramadan kita. Insya. Yang ketiga, manfaat bulan Ramadan, Allah akan bukakan pintu hati kita, bersihkan diri kita dari segala macam perbuatan maksiat, niatkan kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waffaqna ya Rahman waffaqna ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi nuril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi sirril Fatihah. Allahumma qad humumana wa humumana farjan ajira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barikhna Ramadan bi barakatil Fatihah wa yassir lana umurana bi barakatil Fatihah wa barik lana fi hayatina bi barakatil Fatihah. Nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah wa nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya ani masir minna lakatika sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana hasbuna. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairil khalqi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala atensi dan perhatiannya. See you next time again. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.